Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkhidmah melayani Nabi SAW. Kata dia, inni as'aluka murafaqata fil jannah. Aku mau sama dengan engkau di surga. Kata Nabi, awal balik, tak ada lain yang mau kau minta. Kata dia, huwadak, cuma itu saja, aku tak minta ini. Ya Rasulullah, ya, kalau aku mati nanti aku masuk surga tak? Kau masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Begitu cara Nabi memberikan kabar gembira. Ini enggak, datang orang mau masuk Islam. Pak, saya banyak dosa. Kalau saya bertobat gimana? Masuk neraka kau. Tak jadi dia masuk Islam gara-gara kita. Saya rencana mau masuk Islam Pak Ustaz. Gimana masuk Islam? Rukun Islam 5 perkara. Hanya 5 perkara. Satu perkara 100 juta gitu. Datang bayang dia satu perkara 100 juta, 5 perkara 500. Tak jadi masuk Islam. Jangan persulit. Tengok bagaimana Nabi memudahkan. Surga itu mudah kata Nabi, lebih dekat dari tali sendal kamu. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Tapi jangan senyum ke bini orang. Berbagi mengangkatkan barang-barang orang yang berat sedekah. Imatatul adza 'anit tariq, meninggalkan membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Syu'batun minal iman, bagian dari iman. Begitulah mudahnya bagaimana merubah mindset, cara pandang orang yang sebelumnya surga itu berat, surga itu susah, surga itu payah, surga itu jauh, kita tak mungkin masuk surga. Simple, sederhana, senyum, masuk surga. Mau masuk surga itu hanya orang kaya saja yang bisa bangun masjid, yang bisa bersedekah. Nggak bangun masjid, tak bisa bangun masjid, bangun musola, tak bisa bangun musola, lapornya dulu. Ditanya malaikat, pernah kau bangun masjid? Masjid tidak, tapi musola. Apanya? Pelapornya. Semuanya? Tidak, ada beberapa meter. Mali yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Tapi jangan pula gara-gara ini subuh bulan Agustus hilang semua. Kenapa orang itu tak datang lagi? Trauma orang itu Pak Ustaz. Masalah ngaji saya mau Ustaz pelapor. Orang itu takut nanti udah siap pelapor diarahkan pula ke WC. Enggak, pelapornya aja dulu. Masalah WC kalian tahan-tahan lah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbisbah Al-Bukhari. Kalau dari disebut Al-Bukhari, dia ada itu. Begitu banyaknya orang Bukhara, dialah satu-satunya yang diingat orang sampai sekarang. Al-Bukhari. Berapa banyak orang Indonesia nih. Selama Ustaz mengajar, berapa orang nama Bukhari? Oh, banyak sekali. Dulu di An-Nur namanya Pak Bukhari, pensiunan Bang Rio Kepri. Ada namanya Ustadz Bukhari Muslim di Jakarta. Ada namanya Nasi Bukhari. Yang terakhir, hadis yang ketiga, nomor 106, nomor bab 12. An Abi Firasin, nama panggilannya Abu Firas. Rabi'ah bin Ka'ab, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulillah, khadim pembantu, pelayan. Saya ini berkhidmah Pak Ustaz, maksudnya melayani, berkhidmah untuk umat.
melayani umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini pelayannya umat Nabi. Apa perasaan Ustadz kalau menengok orang berkumpul di lapangan sepak bola, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 2.000 orang relawannya, yang hadir 200.000. Apa perasaan Ustadz menengok orang menyemut? Perasaan saya, aku adalah pelayan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menengoknya begitu, aku ini pelayan umat Nabi Muhammad. Aku ini pelayan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ditulis Imam Nawawi tahun 676 dia meninggal. Sekarang 1444. Berarti umur kitab ini 800 tahun yang lalu. Maka aku melayani umat Nabi Muhammad untuk membacakannya, menjelaskannya. Jadi jangan kita membayangkan diri kita, akulah hebat, aku enggak. Aku ini cuma pelayan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia? Mulianya dia pernah melayani Nabi. Wa min ahli suffah, dia termasuk ahli suffah. Ini Masjid Nabawi, ini mimbarnya tempat khutbah, ini mihrabnya tempat imam. Di samping kirinya, kalau kita menghadap ke kiblat, samping kirinya makam Nabi. Makam Nabi itu kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Ke belakang makam Fatimah. Di ke belakang kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ke belakang ada satu tempat namanya Suffah, emperan Masjid Nabawi. Jadi emperan di belakang. Sahabat-sahabat yang tak punya rumah menginap tidurnya di situ. Ketuanya Abu Hurairah. Di antara anggotanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nanti kalau pergi umrah, masuk ke Taman Raudhah, tengok nih urutannya. Kamar Nabi, di belakangnya kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, di belakangnya itu adalah tempat Ahlus Suffah. Qala, apa kata dia? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi, aku mengambilkan air wuduknya. Aku bawakan bejana, ini untuk wuduk engkau ya Rasulullah. Waktu itu tak ada keran, jadi air itu dibawakan dalam bejana. Wahajatihi, apa saja hajat-hajat keperluan Nabi aku mengambilkannya. Mengambilkan terompahnya, mengambilkan kainnya, berkhidmah, melayani Nabi SAW. Faqala, kata Nabi, salmi, mintalah. Kau mau minta apa, wahai Rabi'ah? Rabi'ah ini laki-laki, bukan perempuan. Rabi'ah, kau mau apa? Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Indahnya dia, bisa dia tidur, bisa pula membawakan air sembahyang wudu, bisa pula dia membawakan hajat-hajat keperluan Nabi, dan bisa pula bercerita dengan Nabi, ditanya pula oleh Nabi. Kau mau apa Rabi'ah? Kata dia, inni as'aluka murafaqatak fil jannah. Aku mau sama dengan engkau di surga ya Rasul. Kata Nabi, awal tak ada lain yang mau kau minta. Kata dia, huwadzak, cuma itu saja, aku tak minta ini. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka tolonglah aku, kata dia, tolonglah aku ala nafsika. Apa maksud Nabi itu? Tolonglah aku ala nafsika bikathratis sujud. Maksud Nabi, banyak-banyaklah kau bersujud, dengan itu
maka kau sudah melawan nafsika, hawa nafsu. Kita disuruh banyak fa'aini, kata Nabi, tolong aku, ala nafsika, melawan hawa nafsumu, bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata ulama yang menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa jalan kepada Allah mesti mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli taat, mengaku dekat dengan Allah tapi tak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tak sampai. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rabi'ah waktu jumpa dengan Nabi, maka jawaban dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin bersama engkau di surga. Antum kalau jumpa sama Nabi, apa yang antum katakan ke dia? Sama. Antum bilang sama dia, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Antum kalau jumpa sama Nabi, apa antum bilang? Itu menunjukkan mereka tak punya persiapan, tak siap dia, saking kan terkejutnya dia waktu jumpa Nabi itu, tak tahu dia. Itu maka dia nyontek Rabi'ah, dua-dua menyontek Rabi'ah, tak siap dia. Antum kalau jumpa sama Nabi Muhammad, apa yang antum bilang ke dia? Hah? Antum bilang, aku rindu kepada engkau ya Rasulullah, gitu antum bilang? Begitu antum bilang? Kita lanjutkan tanya jawab. Sudah jam 6:17. Tak ini ala nafsika bikasratis sujud. Oh Muslimun. Nanti kita bahas hadis yang ke-100.